Baik, terima kasih. Saya memohon perhatian kepada seluruh peserta karena sebentar lagi acara webinar ini akan dimulai. Tetapi sebelum itu, saya memohon maaf atas keterlambatan pelaksanaan acara webinar ini karena pada saat tadi ada kendala teknis. Saya memohon kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan suara karena akan segera kita mulai. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas penyertaan dan perlindungannya kita semua dapat bertemu melalui virtual seperti ini untuk melaksanakan webinar di saat kali ini. Saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengisi Google Form untuk mendaftar webinar pada saat kali ini dan telah bergabung dalam via Zoom maupun live streaming di YouTube channel. Izinkan saya untuk memandu acara ini selama beberapa jam ke depan. Perkenalkan, nama saya Kristi Adestia Angkota dari mahasiswa perwakilan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dari Faknik Diving Club. Kita bertemu pada acara webinar season 3 tentang kondisi sosial masyarakat di Teluk Cendrawasih. Webinar season 3 ini membahas mengenai kondisi sosial masyarakat di Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Sebelum acara ini dimulai, saya akan membacakan tata tertib di dalam webinar kali ini. Selama materi disampaikan, peserta diwajibkan untuk menonaktifkan mikrofon. Yang kedua, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat yang terdapat pada Zoom maupun YouTube. Dan yang ketiga, e-sertifikat akan diberikan kepada peserta yang melakukan registrasi dan mengisi survei di akhir webinar. Saya memohon kerjasama kepada seluruh peserta untuk nanti di saat akhir webinar untuk mengisi link survei yang akan saya bagikan. Kemudian berikut adalah rundown atau susunan acara. Seperti yang tertera pada layar komputer atau HP para peserta, di sini pemaparan materi akan disampaikan oleh dua narasumber kita. Pemaparan materi yang pertama oleh narasumber Insinyur Ben Gesaroy, MSI, dengan waktu 30 menit dengan sesi tanya-jawab selama 10 menit. Dan pemaparan materi yang kedua oleh Bapak Marjan Bato, SKL, MSI, selama 20 menit dengan sesi tanya-jawab selama 10 menit. Saya akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu narasumber yang pertama adalah Bapak Insinyur Ben Gesaroy, MSI, adalah Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih, dan narasumber kita yang kedua adalah Bapak Marjan Bato, SKL, MSI. Beliau adalah Koordinator Lapangan Monitoring Sosial LLPM Unipa. Dengan moderator kita, Bapak George Mentansan, Esos M.Hum. Beliau adalah dosen antropologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua. Selanjutnya, saya akan membacakan profil singkat dari moderator kita pada saat webinar kali ini, yaitu Bapak George Mentansan, Esos M.Hum. Beliau adalah dosen antropologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua dengan tugas utama mengajar ilmu sosial budaya, meneliti dan menulis publikasi jurnal dan buku. Beberapa buku diantaranya adalah buku Ajar Etnografi Papua dan Ilmu Sosial Budaya Dasar dalam konteks kehidupan sosial budaya manusia Papua. Saat ini sedang studi S3 Konsentrasi Kajian Budaya di Universitas Udayana, Bali. Demikian profil singkat dari moderator kita di saat webinar kali ini.
Kita akan langsung masuk pada pemaparan materi. Untuk itu, waktu dan tempat saya berikan kepada moderator. Terima kasih. Kepada Bapak moderator, saya mohon maaf, mikrofonnya bisa diaktifkan, Bapak. Terima kasih. Kan ya? Tes 1. Terima kasih. Selamat pagi. Shalom. Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Manokwari. Semoga kita tetap sehat dan tetap berkarya. Halo? Mantap, Pak. Mantap. Lanjut. Bisa didengar. Baik. Pada sesi ini, atau sesi ketiga tentang kondisi sosial masyarakat di Taman Nasional Teluk Cendrawasih, sebagaimana tadi telah disampaikan 2 narasumber dan 1 panelis, maka pada kesempatan ini saya memperkenalkan secara singkat profil dari narasumber pertama, yaitu Bapak Insinyur Ben Gurion Saroy MSc, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih dari tahun 2012 sampai dengan sekarang. Kemudian sebelum menjabat sebagai Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam di beberapa wilayah, yaitu Maluku, Jakarta, dan Papua I. Kemudian pernah menjabat sebagai Kepala Balai Taman Nasional Wasur, pernah juga bekerja pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Irian Jaya II, dan Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Irian Jaya. Sedangkan narasumber yang kedua adalah Bapak Marjan Bato, Eskel MSI, beliau adalah dosen pada Prodi Diploma 3 Ekowisata FPIK Unipa. Aktivitas beliau sehari-hari adalah meneliti yang berfokus pada kajian ekowisata bahari dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Kemudian beliau melakukan kegiatan pengabdian adalah penyadartahuan atau memberi informasi mengenai pentingnya ekosistem laut, pencemaran laut bagi siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, serta masyarakat di Biak Numfor, kemudian melakukan penyuluhan tentang keberadaan penyu di Manokwari. Saat ini beliau sebagai Ketua Program Studi D3 Ekowisata dan sementara mempersiapkan akreditasi Prodi Program Studi, menyusun modul dan buku panduan praktikum beberapa mata kuliah yang diampu. Dalam narasumber yang pertama dan yang kedua, ada panelis kita, yaitu Bapak Michael Wayoy, SPI, yang merupakan Kepala Bidang Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Teluk Ondama. Tugas utama dari tupoksinya adalah merencanakan, mengkoordinir kegiatan dalam rangka peningkatan produksi perikanan, guna pencapaian target meningkatnya nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan. Pengalaman kegiatan konservasi, pernah menjadi anggota Dive Spurt tahun 2013-14 di kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih, kemudian pengambil dan pengolah data resources use monitoring tahun 2013 sampai dengan 2014 di Taman Nasional Teluk Cendrawasih, dan Reef Health Monitoring tahun 2018 di TNTC. Kemudian yang ketiga, pendampingan kampung Menarbu tahun 2019 sampai dengan 2020 melalui kegiatan budidaya alternatif berbasis konservasi. Kemudian pendamping pembuatan perkam, pengelolaan sumber daya alam berbasis konservasi, perkam sampah, dan pengelolaan kelompok ekowisata di tahun 2019. Pada kesempatan pertama, mari kita sama-sama mengikuti dan menyimak akan pemaparan dari narasumber kita,
Yang kami hormati Bapak Insinyur Ben Saroi MSc, waktu dan kesempatan kami berikan kurang lebih sekitar 30 menit Bapak. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Baik, selamat pagi bagi para peserta seminar virtual di saat ini yang sudah mempersiapkan ini. Terutama saya sampaikan terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan segala sesuatu terkait dengan seminar ini. Ada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya mengajak kita semua untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena dengan pertolongan Tuhan kegiatan pada hari ini bisa berlangsung dengan baik. Saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan materi berjudul Ekowisata berbasis konservasi tradisional sebagai role model di Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Visi pengelolaan Taman Nasional Teluk Cendrawasih adalah terwujudnya kelestarian sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya yang berbasis konservasi atau kearifan lokal guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan. Outline yang akan saya sampaikan yang pertama pendahuluan, kemudian pendekatan nilai kearifan lokal sebagai basis pembangunan konservasi, kemudian bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat adat di TNTC, dan yang terakhir role model TNTC. Yang dalam hal ini TNTC sedang membangun masyarakat hukum adat untuk menjadi pelaku wisata di Taman Nasional Teluk Cendrawasih melalui wadah BUMDes dan beberapa faktor-faktor pendorong yang lain yang akan saya sampaikan di dalam presentasi pada saat ini. Kita semua paham dan tahu bahwa otonomi khusus di Papua, khususnya dana otonomi khusus, akan berakhir pada tahun 2021 yang akan datang. Namun, tidak bisa kita menutup mata juga bahwa kondisi indeks pembangunan manusia di Papua tetap berada pada posisi paling akhir. Dari posisi 33 dan 34 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi antara provinsi Papua dan Papua Barat ini selalu bertukar tempat. Kalau provinsi Papua ada di urutan ke-33, maka saudaranya yang lebih muda berada di posisi 34, dan begitu sebaliknya. Menurut hemat kami, kemandekan pembangunan di Papua disebabkan antara lain beberapa hal. Yang pertama bahwa pemerintah menggunakan nalar yang berbeda dengan nalar yang telah hidup melibatkan banyak generasi sejak lama, turun-temurun. Jadi pemerintah menggunakan nalar otokratik, nalar-nalar general untuk membangun di Papua, sementara masyarakat ini lebih cenderung untuk melihat aspek-aspek budaya menjadi bagian yang perlu mereka dorong untuk membangun kehidupan mereka. Jadi ini ada sesuatu yang tidak bisa sinkron antara metode-metode pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan masyarakat yang dalam hal ini masyarakat hukum adat. Nah, dengan kondisi seperti ini masyarakat-masyarakat kita yang berasal dari luar Papua, dari provinsi yang lain, itu lebih mudah untuk beradaptasi dengan program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah karena mereka lebih mudah untuk beradaptasi. Nah, sebagaimana sudah dilakukan di wilayah-wilayah mereka. Sementara masyarakat adat ini sedikit mengalami kesulitan. Kemudian yang kedua, pemerintah mengabaikan nilai-nilai antropologis
yang menjadi landasan berpikir dan bekerja di dalam kehidupan orang Papua, dalam hal ini masyarakat hukum adatnya. Yang ketiga, pemerintah belum menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan pembangunan masyarakat. Yang keempat, proses pembangunan masih berlangsung secara sporadis, alias belum fokus pada program-program mendasar yang berimplikasi pada efek ganda atau multiplier efek dan berdaya ungkit cepat atau quick wins, serta membangun dan memperkuat sasaran-sasaran antara guna mendukung pembangunan yang lebih efektif. Nah, jadi kasarnya bahwa pemerintah belum bekerja di dalam sistem. Bagaimana anggaran sebagai input itu bisa menghasilkan output, kemudian output didorong menjadi outcome, outcome-nya itu kemudian didorong menjadi impact, dan kemudian menghasilkan manfaat atau benefit. Nah, itu hal-hal seperti itu jarang kita lihat di dalam pembangunan di Papua. Ada kalanya orang cuma membangun dari input menghasilkan output, tetapi kemudian output itu terbengkalai. Nah, yang kelima, masyarakat belum banyak diberdayakan sebagai subjek pembangunan. Masyarakat lebih banyak menerima, masyarakat lebih banyak berperan atau berada pada posisi konsumen. Sementara yang kita harapkan masyarakat ini harus didorong lebih banyak menjadi pelaku pembangunan, menjadi produsen dan bukan lebih banyak kepada konsumen. Nah, kemudian yang keenam, belum optimal kemitraan satu tungku 3 kaki atau satu tungku 4 kaki. Kalau satu tungku 3 kaki itu kita kenal ada pemerintah, ada gereja atau agama, ada adat. Nah, kemudian kalau yang satu tungku 4 kaki itu yang kita tahu ada pemerintah, ada agama, dalam hal ini gereja, kemudian ada adat dan juga ada swasta. Nah, ini yang belum dibangun sinergitasnya dengan lebih baik, sehingga belum terbangun efektivitas pembangunan itu dengan lebih baik. Ada hal yang dilupakan di dalam membangun di Papua ini. Pemerintah lebih cenderung berjalan sendiri tanpa melibatkan pihak-pihak terkait yang tadi saya sebutkan. Ketujuh, Pemda belum menggali sumber-sumber kekuatan dari unsur adat, agama, dan unsur-unsur lain dalam rangka memperkuat sinergitas kemitraan, sehingga beban Pemda menjadi berkurang akibat sinergitas yang terbangun. Yang kedelapan, tata ruang dan regulasi pengelolaan sumber daya alam juga menjadi kesenjangan tersendiri. Oleh sebab itu di bagian yang 8 ini, kita perlu lakukan adaptasi-adaptasi. Bahasa yang saya gunakan di dalam manajemen konservasi tradisional adalah perlu ada rekonstruksi, regulasi yang mengadopsi atau mengadaptasikan kearifan lokal ke dalam semua upaya-upaya yang dilakukan di dalam membangun konservasi di Taman Nasional Teluk Cendrawasih pada satu sisi, tetapi juga membangun kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian yang ke-9, diharapkan bahwa role model TNTC ini akan kita dorong sebagai katalisator dan juga sebagai akselerator perubahan di mana masyarakat hukum adat kita wadahi dalam kelembagaan BUMDes sebagai pemegang IPPA atau izin pengusahaan pariwisata alam dan mendapat legitimasi akses ruang kelola masyarakat untuk tujuan ekowisata. Nah, pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang kita tahu, pendekatan modern yang saat ini kita gunakan itu ada 4. Yang pertama, pendekatan ruang. Nah, kita tahu di dalam manajemen ruang, itu ada di dalam undang-undang tata ruang, kita kenal ada pola ruang, ada struktur ruang, kemudian di dalam struktur ruang ini ada yang kita sebut sebagai kawasan lindung, ada kawasan budidaya, kawasan lindungnya nanti kita kenal, ada kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, kemudian juga ada kawasan konservasi. Kawasan konservasi ini terdiri dari nanti cagar alam atau suaka alam. Suaka alam terbagi 2 menjadi cagar alam dan suaka marga satwa. Kemudian ada kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam terdiri dari taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya. Nah, kemudian kawasan budidaya itu lebih kepada pemanfaatan.
Aspek yang lain yang juga ada di dalam manajemen modern konservasi sumber daya alam adalah manajemen spesies. Manajemen spesies ini lebih banyak diarahkan kepada perlindungan spesies. Ada spesies yang dilindungi, ada yang tidak dilindungi, ada yang dilindungi masuk dalam appendicitis 1, appendicitis 2, appendicitis 2, 3, dan seterusnya seperti itu. Ada yang tidak masuk dalam dilindungi dan tidak masuk juga di dalam yang disebut sebagai non-appendix. Nah, kemudian manajemen regulasi, banyak sekali peraturan yang kita tahu yang dikeluarkan baik oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun oleh instansi-instansi terkait seperti perikanan dan kelautan. Nah, yang terpenting di sini adalah manajemen sumber daya manusianya. Kita tidak bisa mengerjakan konservasi kalau kita tidak mempertimbangkan untuk melibatkan masyarakat di dalam pembangunan konservasi. Nah, oleh sebab itu aspek yang keempat ini merupakan aspek yang harusnya kita lebih fokus ke situ pada saat-saat ini. Karena banyak sekali tekanan yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di sekitar kawasan konservasi, karena mereka masih berada pada kondisi ekonomi yang sangat lemah. Nah, kemudian pendekatan kearifan lokal dalam membangun konservasi, menurut saya kurang lebih seperti ini. Ada pendekatan kearifan lokal juga menggunakan pendekatan ruang juga. Nah, kita tahu pendekatan ruang yang digunakan oleh masyarakat adat, misalnya ada tempat pemali. Mereka juga melindungi sumber-sumber air. Jadi orang tidak boleh menebang di sekitar mata-mata air. Kemudian ada tempat-tempat yang disebut sebagai jalur migrasi atau jalur manusia dewa, yang juga tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan dewa tersebut. Seperti itu. Kemudian ada manajemen spesies yang juga kita kenal, yang paling kental kita kenal di beberapa tempat itu adalah yang disebut dengan totemisme, hubungan kekerabatan antara marga dengan spesies-spesies yang ada di alam. Misalnya kalau di Merauke, Gepse itu dia punya hubungan dengan babi atau dengan kelapa, Mause dengan sagu, kemudian Samkakai dengan kanguru, dan seterusnya. Mereka memiliki hubungan kekerabatan sehingga marga-marga tersebut cenderung melindungi spesies-spesies tersebut di dalam kehidupan sehari-hari, dalam pemanfaatan. Orang boleh memanfaatkan itu, tapi tidak boleh diperlakukan dengan semena-mena. Nah, kemudian ada yang disebut juga dengan manajemen musim. Nah, banyak sekali masyarakat adat di Papua yang menggunakan kalender musim. Kalau orang berburu atau mencari makan itu pada musim-musim tertentu. Nah, kalau ada yang musim bulan purnama, biasanya orang di Teluk Cendrawasih tidak mencari ikan karena pada saat bulan purnama itu tidak banyak ikan. Nah, kenapa tidak banyak ikan pada musim pada musim bulan purnama? Karena pada saat bulan purnama itu banyak ikan yang memijah sehingga mereka tidak pergi kemana-mana. Mereka berada pada spot-spot pemijahan seperti itu. Kemudian manajemen sumber daya alam ini juga, sumber daya manusia juga digunakan di dalam kearifan lokal juga. Ada sekolah-sekolah adat, ada sekolah-sekolah alam, yang juga mereka belajar tentang bagaimana mengetahui tentang ruang, tempat-tempat pemali, bagaimana mengetahui tentang obat-obatan, bagi kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kearifan lokal ini sangat luas sekali, dan juga bisa kita gunakan dalam pembangunan konservasi. Nah, keduanya mendukung pilar konservasi yang kita kenal, yaitu pertama perlindungan sistem penyangga kehidupan, kemudian pengawetan keanekaragaman spesies dan ekosistemnya, dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Jadi kedua konsep, baik konservasi modern maupun konservasi tradisional, itu bermuara kepada tiga pilar konservasi ini. Artinya bahwa tidak masalah kita mendorong konsep yang satu, tetapi yang saya inginkan sebenarnya kita harus membangun sinergitas antara dua konsep ini. Nah, manajemen ekowisata di Taman Nasional Teluk Cendrawasih ini kita target kita bahwa pariwisata di NTT harus menjadi destinasi unggulan bahari di kawasan timur Indonesia. Kemudian target penerimaan PNBP kita juga akan kita capai 800, tapi dengan kondisi
yang ada saat ini kita mungkin agak pesimis untuk mencapai angka ini. Tetapi dari perkembangan yang ada dari tahun ke tahun, sejak tahun 2012 sampai dengan hari ini, grafik penerimaan di TNTC terus meningkat secara linear. Kemudian kita juga berharap ada investasi yang masuk dari sektor swasta di TNTC. Sampai dengan hari ini kita belum memiliki banyak investor dalam membangun pariwisata di TNTC. Yang keempat, peningkatan sarana dan prasarana wisata dan aksesibilitas kawasan yang mudah dijangkau. Nah, di dalam hal ini kita juga mengenal ada yang kita kenal dengan A4, yaitu aksesibilitas, kemudian juga ada akomodasi atau amenitas, dan ada juga yang kita sebut dengan atraksi, dan yang terakhir itu adalah ancillary atau kelembagaan. Semua ini harus kita dorong di dalam pembangunan destinasi. Di dalam mendorong suatu destinasi, kalau tidak kita mendorong secara optimal keempat hal ini, A4 ini, maka kita tidak bisa juga mendapatkan hasil yang efektif. Nah, kita juga berharap bahwa di dalam manajemen ekowisata ini semakin meningkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi serta keterlibatan kegiatan pariwisata yang menunjang kesejahteraan masyarakat. Nah, di dalam manajemen ekowisata di kita di Indonesia itu yang ada yang disebut dengan rayon atau level yang menetapkan besarnya pungutan masuk ke dalam suatu kawasan konservasi atau taman wisata dan taman nasional. Nah, kita di TNTC berada pada level rayon 3 dan kita berharap kita bisa ke rayon 2 atau rayon 1. Bagaimana supaya kita bisa sampai ke rayon 2 dan rayon 1? Tentu saja kita harus meningkatkan efektivitas pengelolaannya. Nah, efektivitas atau efektivitas pengelolaan kawasan taman nasional di saat ini berada pada level kurang lebih 75, dari 73 naik ke 75. Artinya bahwa kita sedang melakukan banyak perubahan di Taman Nasional Teluk Cenderawasih. Kemudian ada potensi peluang besar yang juga ada di Taman Nasional Teluk Cenderawasih, atau daerah ini juga disebut sebagai daerah manajemen otoritas pariwisata dan juga kawasan strategi pengembangan pariwisata nasional. Nah, pendekatan kearifan adat di Papua ini juga kita dorong sebagai basis pembangunan konservasi di Taman Nasional Teluk Cenderawasih. Ada adat dan masyarakat adat, kemudian ada perlindungan hak masyarakat adat, kemudian ada rekonstruksi nilai-nilai kearifan lokal. Di dalam rekonstruksi nilai-nilai kearifan lokal ini ada fokus kita kepada aturan atau regulasi dengan sendirinya, dan kemudian kita juga fokus kepada tata ruang. Jadi kalau tata ruang zonasi Taman Nasional Teluk Cenderawasih yang ada saat ini, itu kita sudah adopsikan, kita sudah adaptasikan dengan regulasi nasional yang ada, sehingga dari zonasi yang ada saat ini kita sudah bisa menampung apa yang disebut dengan ruang akses kelola masyarakat. Seperti itu. Jadi ada zona yang kita sebut sebagai zona budaya, religi, dan sejarah di Taman Nasional Teluk Cenderawasih. Di dalam zona inilah nanti kita melihat apa yang disebut dengan atraksi budaya atau atraksi kearifan lokal. Misalnya sasi permanen, sasi buka tutup, di mana kedua sasi ini baik sasi permanen maupun sasi buka tutup ini akan kita koneksikan dengan kegiatan-kegiatan pariwisata. Seperti itu. Bentuk kearifan lokal di Taman Nasional Teluk Cenderawasih cukup banyak. Kita lihat ada sasi, kemudian juga ada balobe, bameti, ada pengenalan sasi ini juga dikenal dengan beberapa bahasa daerah, antara lain ada sawora di Sompokoro, kemudian ada kadup di Pulau Ron, kemudian ada yang disebut dengan yarondero di daerah Kuat Sore. Jadi sasi ini juga sudah dikenal secara adat
dalam kurun waktu yang lama, dan indikatornya adalah bahwa kegiatan ini dikenal dengan bahasa daerah. Ya, tadi saya sampaikan beberapa kegiatan, ada balobe, molo, bameti, bajaring. Ini semua merupakan bentuk-bentuk pemanfaatan tradisional yang sudah kita kenal lama di masyarakat. Kemudian ada upaya-upaya untuk koleksi kima yang dilakukan juga di baik Napanjaur maupun di bidang wilayah 3, yaitu di Jomakan. Nah, kemudian yang role model Taman Nasional Teluk Cenderawasih ini intinya bahwa di dalam pengelolaan pariwisata di Taman Nasional Teluk Cenderawasih, masyarakat adat kita ingin dorong menjadi pemegang izin pengusahaan pariwisata alam. Nah, bagaimana kita bisa membawa masyarakat sampai kepada tujuan ini utama yang ada di atas. Kemudian ada faktor pendorong pendukung yang kita lihat di bagian bawah. Nah, faktor pendorong utama pertama yang perlu kita dorong adalah penataan regulasi. Nah, kita di dalam memantau atau mengelola pariwisata di Taman Nasional Teluk Cenderawasih, tidak jarang kita lihat bahwa banyak pungutan-pungutan liar. Ada kapal wisata yang masuk, orang bisa menentukan harga atau tarif, biaya-biaya dengan sendirinya. Jadi kita berharap bahwa regulasi yang harus muncul adalah regulasi peraturan daerah. Kemudian turunan daripada peraturan daerah ini adalah apa yang kita sebut dengan peraturan bupati, di mana di dalam peraturan bupati ini akan memuat jenis-jenis kegiatan ekowisata dan tarif yang berlaku secara umum di seluruh kawasan Taman Nasional. Jadi kita tidak boleh menemukan ada tarif yang berbeda-beda dengan objek yang sama. Kemudian yang berikut ada ruang akses kelola masyarakat. Nah, di dalam ruang atau tata ruang TNTC, tadi saya sudah jelaskan bahwa kita sudah coba untuk menampung kepentingan masyarakat di sana. Jadi di dalam zona tradisional, pemanfaatan tradisional itu sudah ada muncul yang zonasi yang kita sebut dengan zona budaya, religi, dan budaya, sejarah. Nah, di dalam zona ini kita bisa muncul sebagai kegiatan pariwisata yang melibatkan aktivitas kearifan lokal seperti sasi tadi. Nah, sasi di TNTC itu sudah kita dorong dan bisa menghasilkan beberapa sumber daya alam yang juga kita harapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya di Sembokoro, kita sasi buka tutup dalam waktu 2 tahun, itu hasilnya sangat menggembirakan. Kemudian di Menarbu juga, 2019 kita melihat hasil yang sangat luar biasa. Nah, dan kita berharap di beberapa tempat yang lain, masyarakat yang ada di TNTC juga akan mengikuti pola-pola pemanfaatan tradisional, terjamin kelestariannya. Kita tidak bisa berharap dengan zonasi, misalnya zona inti. Zona inti ini sekali tidak menjamin eksistensi sumber daya alam, karena di zona inti orang masih bisa bermacun di sana, potasida dan lain sebagainya. Sementara di zona tradisional, zona religi, budaya dan sejarah ini konsekuensinya kematian, sehingga orang sangat takut untuk masuk ke zona itu untuk melakukan aktivitas yang sifatnya Pak Ben, destruktif. Halo Pak Ben. Kemudian salah satu faktor pendorong yang juga didorong di TNTC adalah membentuk kelembagaan BUMDes. Dan yang ketiga, Pak Ben, waktu perlu ada fasilitas mohon membangun masyarakat itu masih kita bangun di dalam Taman Nasional Teluk Cenderawasih. Kemudian faktor-faktor Pak Ben, waktu kita tersisa 5 menit Pak Ben. Waktu lembaga-lembaga swadaya masyarakat, ada LMA, kolaborasi ini kita akan berjalan sendiri-sendiri. Kemudian ada pengurusan kawasan, perencanaan kawasan di TNTC sudah sangat siap, karena kita dari rencana pengelolaan, rencana zonasi, kemudian rencana site, visibility study, master plan, pariwisatanya juga sudah kita selesaikan semuanya. Kita juga sedang mendorong apa yang disebut dengan
sinkronisasi rencana antara pemerintah pusat atau dalam hal ini BPD dan pemerintah daerah dan Kementerian Pariwisata. Ya. Jadi dalam Pak Ben, waktunya tersisa 5 menit. dari aspek perencanaan, Bapak telah menyelesaikan semua rencana yang dapat mendorong masyarakat menjadi pelaku wisata. Kemudian faktor pendukung berikutnya adalah sentra-sentra pengembangan ekowisata. Nah, yang pertama tadi saya jelaskan, kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Nah, tinggal didorong. Kemudian ada penataan kawasan. Kemudian ada 3 pintu masuk. 3 pintu masuk yang kita kembangkan sebagai sentra pengembangan ekowisata. Pintu masuk 1 ada di SOA, kemudian pintu masuk 2 di Yendo, itu merupakan pintu masuk dari Wasior masuk ke Taman Nasional Teluk Cenderawasih, dan pintu masuk 3 ada di Gunung Botak. Nah, kemudian di dalam pengembangan pintu-pintu masuk ini kita juga mendorong apa yang tadi saya sebut dengan tempat. Ada upaya memperbaiki aksesibilitas, amenitas dan akomodasi. Ada juga atraksi-atraksi wisata yang kita dorong. Kemudian ada yang kita dorong dengan sebutan BUMDes tadi, yaitu bagian dari ancillary atau kelembagaan. Pak Ben, waktu kita yang paling terakhir saat 3 menit. Kita bisa membangun masyarakat menjadi memegang izin pengusahaan pariwisata alam, kita tidak mempunyai fasilitator di sini. Nah, kemudian terlepas dari semua ini, di dalam sentra pengembangan ekowisata kita munculkan di pusat pengelolaan hiu paus ini punya peran sebagai Central of Empowerment, pusat pemberdayaan. Jadi bukan cuma pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pemberdayaan penelitian atau riset dan pusat pelayanan wisata atau tourism services. Kemudian ada pusat pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian ada yang kita sebut dengan pusat pemberdayaan masyarakat di kawasan TNTJ yang kita sebut dengan community empowerment, dan itu di kemitraan di atas kawasan. Kemudian peran lain daripada center atau pusat pengelolaan hiu sebagai katalisator, sebagai akselerator dalam membangun paket-paket wisata di Teluk Cenderawasih. Yang ada di paket wisata yang ada jadi bukan cuma dia mengakses pintu-pintu masuk saja, tetapi dia juga mengakses paket-paket wisata, penyiapan paket-paket wisata di Taman Nasional Teluk Cenderawasih yang pada dasarnya berada pada kampung-kampung. Pak Ben, waktu kita sangat sedikit. Materi yang saya sampaikan waktu untuk saya pikir sampai ya kembali presentasi dari waktu. Terima kasih Pak Ben atas presentasi materinya. Saya percaya kita semua menyimak dengan baik, dan berikutnya saya memberikan kesempatan kepada Pak Michael Sarowi. Pak Michael Sarowi, Pak Michael Wayoyi maksud saya, Pak Michael. Diatur waktu berapa menit Pak? Silakan Pak Michael Wayoyi, waktunya 2 menit dari sekarang. Mohon dimanfaatkan dengan baik. Silakan Pak Michael. Ya, untuk kita semua. Saya ingin berbagi saja apa yang selama ini kami kerjakan dari Dinas Perikanan maupun Teluk Undama. Kalau pengalaman kita dalam mendampingi masyarakat di kawasan pesisir dan laut di Taman Nasional ada hambatan dan ada juga misalkan saya kasih contoh saja
akses sumber daya. Data ada. Pengambilan data tidak ada komunikasi program antara stakeholder yang ada. Sampai ke masyarakat kampung. Itu di Timur Tengah itu sama. Jadi sama ini kita jalankan, namun tinggal perjalanan kerjasama ini salah satu hal yang masih hilang itu kehadiran dari pihak swasta. Itu terjadi tidak seluruhnya kegiatan dari kementerian dan di daerah, ya kami khusus dalam mendampingi masyarakat. Namun kami di Dinas Perikanan sendiri mengadopsi prinsip-prinsip konservasi yang dijalankan oleh Balai Taman Nasional dan pertama, saya ingat dari tahun 2013-2014 kami sama-sama memonitoring keberadaan spawning ground untuk ikan kerapu. Kami juga menggunakan sumber daya yang ada di Taman Nasional Teluk Cendrawasih bersama-sama dengan tim monitoring dari Balai Taman dan WWF. Jadi halo? Pendampingan konservasi di Kampung Menaru, singkat saja. Jadi hal yang kami lakukan di Kampung Menaru itu kami buat gimana suatu model pendampingan konservasi kepada masyarakat dengan mengadopsi aturan yang diturunkan. Misalkan begini Pak, Undang-Undang 23 kita daerah untuk mengakses kegiatan konservasi. Namun kami dari bidang perikanan sendiri berusaha berkolaborasi untuk budidaya dijalankan dengan prinsip konservasi. Maka terciptanya saksi di Kampung Menaru. Kami melakukan konservasi begini mungkin bisa kami terapkan bersama. Bisa menjadi satu role model juga bisa diadopsi oleh Taman Nasional. Walaupun dia menjadi satu hal yang kecil, namun bisa memberikan dampak bagi masyarakat pesisir. Nah, itu yang pertama. Satu hal yang masih kurang lagi, kata monitoring mungkin butuh lebih kerjasamanya lebih kepada pengambilan data untuk selain monitoring sumber daya alam, monitoring untuk kondisi sosial ekonomi. Nah, kita capai target tujuan yang seperti tadi, modelnya bisa jalan secara sosial ekonomi, pengelolaan sumber daya alam. Baik Pak, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Michael atas masukan tambahan yang disampaikan. Bapak dan Ibu, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Sekaligus. Lanjutkan pada sesi tanya jawab atas materi dari Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Di hadapan saya
ada beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum oleh tim, dan saya pun merangkumnya dengan beberapa hal yang memiliki hubungan yang cukup sama, sehingga pertanyaan yang ingin diajukan ini ada yang pertama itu dari Bapak Darto SPI. Bapak Darto SPI, pertanyaannya tentang seberapa besar tingkat kesejahteraan masyarakat di Taman Nasional Teluk Cendrawasih sebelumnya dan saat ini. Pertanyaannya adalah dari Bapak Darto, seberapa besar tingkat kesejahteraan masyarakat di Taman Nasional Teluk Cendrawasih sebelum dan kondisi saat ini. Jadi tingkat kesejahteraan masyarakat pada saat sebelum dan sesudah terbentuknya Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Pertanyaan ditujukan kepada Kepala Balai Besar, Bapak Ben. Waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Ya, saya pikir pertanyaan yang baik. Sebagaimana tadi saya sudah jelaskan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat yang saya jelaskan tadi itu kita baru sampai pada tahap awal, di mana kita sedang membangun pintu-pintu masuk, tetapi pintu masuk yang pertama itu baru di pintu masuk 1 di SOA, dan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan juga kita lakukan secara paralel. Jadi kita tidak menunggu pusat-pusat pengembangan ekowisatanya kita bangun dulu, kemudian yang lain, tetapi kita juga mulai dengan penataan ruang juga. Jadi kita masuk penataan ruang, kemudian ada pengelolaan yang lebih intensif kita lakukan di dalam basis-basis masyarakat yang punya kemauan dan bersedia untuk mendorong kearifan lokalnya. Jadi kita di Kampung Sombokoro, kemudian di Kampung Menarbu, itu mereka sudah melihat hasilnya seperti apa, sasi buka tutup itu. Namun sampai dengan saat ini yang menjadi kendala adalah bagaimana pemasarannya, sehingga kita belum bisa mengatakan bahwa ada perubahan yang signifikan. Barangkali kita masih harus menunggu untuk membangun sistem yang kita jelaskan di dalam Kisbon tadi, bahwa di dalam pemberdayaan masyarakat perlu ada fasilitator, perlu ada pihak-pihak yang bersedia untuk membantu di dalam pemasaran. Dan dalam konsep yang kita kembangkan adalah dalam hal ini BUMDes. Nah, BUMDes dalam beberapa kesempatan baik di Sombokoro maupun di Menarbu itu mereka sudah coba untuk memasarkan hasilnya. Saya kemarin tidak sempat ambil data berapa banyak berapa besar hasil yang diperoleh dari kegiatan buka sasi di Menarbu. Begitu juga yang di Sombokoro, sehingga saya tidak bisa menjelaskan berapa penerimaan yang diperoleh oleh masyarakat seperti itu. Tetapi saya pikir ada perubahan dari dua kampung itu, pasti ada peningkatan karena mereka cukup banyak memanen sumber daya alam berupa ikan, kerang, teripang, dan lain sebagainya. Yang jadi persoalan itu BUMDes ini harus aktif sehingga dia bisa membantu membeli hasil-hasil masyarakat dan memasarkan. Jadi persoalannya di situ. Jadi di TNTC kita belum bisa menjelaskan berapa kenaikan karena masih ada kendala-kendala yang kita hadapi. Demikian, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih atas jawabannya. Saya memberikan kesempatan untuk Pak Yarman Kadir. Jika ada pertanyaan, mohon untuk pertanyaannya singkat, sehingga kita memanfaatkan waktu sangat efektif. Pak Yarman, jika ada pertanyaan, saya persilakan. Mohon pertanyaan singkat. Oke, terima kasih. Ya, selamat pagi Pak Ben dan panitia semua. Salam dari Taman Nasional Wasur, Pak Ben. Keluarga saya Wasur. Ini sebenarnya itu bukan pertanyaan sebenarnya, Ben. Sudah disampaikan oleh Pak Ben juga bahwa memang kearifan lokal di tanah Papua lah, apalagi Papua Barat,
sangat tidak bertentangan dengan hukum positif di negara kita. Pak Ben mungkin tahu di sini juga kita tadi Pak Ben sampaikan juga totemisme yang ada di masyarakat, mana semua jenis satwa yang ada di Papua Selatan ini sudah melekat pada diri masyarakat lokal yang ada di suku Marin. Nah, sekarang berhubungan dengan modernisasi yang ada sekarang ini dan kebutuhan akan ekonomi, tingkat ekonomi masyarakat, Pak Ben. Kalau kita lihat bahwa sebenarnya kita harus melakukan penguatan kepada masyarakat atau lembaga adat yang ada, dan juga kita harus melakukan pendampingan yang terus-menerus kepada masyarakat kita yang ada dalam kawasan maupun di luar kawasan konservasi. Saya minta mungkin pandangan dari Pak Ben masalah tersebut, Pak Ben. Mungkin ada pandangan mungkin Pak Ben sudah lama di sini juga, dan saya lihat di sini Pak Ben terus terang di Wasur sini, terutama di Biras atau Buper, bumi perkemahan kita ini, masyarakat sudah giat sekali melakukan kegiatan-kegiatan wisata untuk peningkatan wisata nanti setelah new normal nantinya, dan hampir di atas 50% masyarakat yang ada di kampung sudah melakukan kegiatan di Biras itu, Pak Ben. Artinya mereka sudah merasa bahwa keberadaan daripada Taman Nasional ini sudah merasa bahwa penting bagi mereka. Itu dari saya, Pak Ben. Terima kasih. Terima kasih pagi. Pak Yarman. Pak Ben, mohon direspon singkat saja. Baik. Baik Pak Moderator. Pak Yarman, terima kasih ya. Saya pikir itu pertanyaan yang baik. Bagi saya sebenarnya kita harus mendorong potensi-potensi. Jadi masyarakat kalau kita mau supaya mereka menjadi pelaku wisata, maka coba untuk adopsi dan mendorong mereka melalui potensi-potensi unggulan yang ada. Saya lihat ada potensi unggulan di situ seperti misalnya kayu putih. Dulu waktu saya di Merauke saya ingin membangun hamparan kayu putih mulai dari Wasur sampai ke Sotan. Kiri kanan kita kembangkan 1 kilometer. Kemudian kita kasih bantuan alat penyulingan kepada masyarakat. Seperti itu. Ini potensi itu juga kita bisa, selain mereka menyuling kayu putih, kita juga bisa dorong sebagai salah satu objek wisata di Taman Nasional Wasur, seperti itu. Selain itu, hal yang perlu diketahui bahwa di TN Wasur itu ekosistem yang ada sekarang ini bukan ekosistem yang sebenarnya. Oleh sebab itu masih harus lebih banyak dilakukan lagi pembukaan ruang kepada habitat aslinya, sehingga apa yang kita sebut dengan spesies asli seperti kanguru, kemudian burung-burung air itu bisa kembali. Saya takutnya nanti di Wasur malah tidak ada burung air ketika pohonnya terlalu banyak, kemudian mengokupasi padang-padang savana yang ada di sana. Saya pikir itu. Jadi pada intinya harus dikembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh TN Wasur untuk pemberdayaan masyarakat. Baik. Terima kasih untuk Kepala Balai. Terima kasih Pak. Ya, moderator. Ya, terima kasih Pak Yarman. Kita lanjutkan ya, karena kita masih punya satu pemateri, Pak Marjan Bato. Kita menyimak sama-sama materi dari Pak Marjan Bato. Siap, Pak Moderator. Waktu Bapak 20 menit, mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya. Silakan Pak. Siap, terima kasih. Baik, selamat pagi untuk kita sekalian. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan hasil monitoring kami selama kurun waktu yang kami punya data, ya, mulai dari 2010 sampai 2017 gitu ya, untuk beberapa di site Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Baik, saya akan memulai saja supaya tidak membuang-buang waktu. Ini bagian yang harus saya bagikan hari ini, yaitu tentang monitoring sosial masyarakat di Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Outline-nya adalah yang kita akan lihat yang mana saja lokasinya, kemudian timeline monitoringnya, kemudian pendekatan monitoring apa yang kami gunakan, kemudian hasil kajiannya,
khusus untuk survei rumah tangga, karena memang dalam survei ini ada beberapa yang kita lihat juga ada FGD dan juga KI, tetapi yang kita pakai datanya hanya survei rumah tangga. Kemudian kita akan memberikan saran dan tindak lanjut, kemudian produk yang sudah dihasilkan melalui survei yang telah kita lakukan. Nah, ini adalah lokasi atau site yang kami di Taman Nasional Teluk Cendrawasih ini, yang terdiri dari 21 kampung, gitu ya, 21 kampung, dan ini batasannya, dan ini adalah beberapa, ada 6 KKP di dalamnya, gitu ya. Dan ini adalah site yang kami lakukan monitoring. Kemudian ini adalah timeline-nya, ya, dasarnya, survei dasarnya kita monitoring itu yang pertama kali dilakukan pada tahun 2010, gitu. Kemudian itu sebagai survei dasar. Kemudian pengulangan pertamanya itu pada tahun 2012, dan dari awal survei dasar ke tahun 2012 itu 2 tahun, kemudian pengulangan kedua juga dari 12 ke 2014 2 tahun, kecuali pada pengulangan yang kedua, kepada pengulangan yang ketiga itu ada penambahan 1 tahun, sekitar ada 3 tahun di situ kita melakukan, dan total responden atau yang kita dapatkan waktu itu adalah totalnya 992 responden dari 21 kampung yang ada, yang kita jadikan sebagai responden. Nah, pendekatan yang kita gunakan, yaitu yang pertama adalah menggunakan, ada 3 metode acak, itu adalah untuk menentukan sumber data dan responden. Nah, ini kita ketika kita datang ke kampung, kita bertemu dengan kepala kampung untuk meminta data dari setiap kepala kampung, kemudian kita data, kita susun, kemudian kita buat acak, gitu ya, kita tentukan, kemudian kita nanti di sini kita ambil undian, jadi kita tidak langsung pergi-pergi kemana, setiap kita ambil, kemudian setiap kampung sudah ada jumlah data yang kita input, setiap 10% dari masyarakat yang ada di situ, total masyarakat, kemudian nantinya kita cabut undian, seperti itu. Kemudian teknik samplingnya atau stratified and cluster itu kemana kita harus pergi. Jadi ini kita tanyakan orang-orang itu tadi, dari data ini kita kemudian lakukan teknik samplingnya itu, kemudian siapa yang kita kunjungi, seperti itu, dan kemudian menentukan berapa ukuran sampel analisisnya yang kita lakukan itu, dan kita masuk kepada setiap responden kita. Nah, ini seperti ini tujuannya tentu, kalau untuk power analysis itu tujuannya untuk menentukan perubahan dari 10% yang telah kita tentukan. Kemudian untuk kesejahteraan indikator dalam indikator sosial itu ada 5 indikator yang kita pakai, itu kesejahteraan ekonomi yang terdiri dari pekerjaan, kepemilikan aset, kemudian kesehatan, yang kedua adalah kesehatan itu terdiri dari ketahanan pangan atau tingkat kematian bayi, kemudian pemberdayaan politik terdiri kontrol sumber daya atau organisasi kemasyarakatan, dan yang keempat pendidikan, tingkat partisipasi sekolah, tingkat partisipasi sekolah berdasarkan perbandingan jenis kelamin, kemudian pengetahuan tentang lingkungan. Yang terakhir adalah budaya keterikatan dengan tempat atau konflik sosial. Nah, masing-masing domain ini terdapat indikator yang kemudian kami gunakan sebagai acuan untuk pengumpulan data di lapangan. Seperti itu tadi ya. Kemudian contohnya untuk mengukur kesejahteraan masyarakat ekonomi, itu kita lihat aset tadi ya, kepemilikannya, pekerjaannya apa gitu. Nah, secara umum terdapat 100 indikator di dalam monitoring kami ini yang gitu ya. Nah, hasil-hasil kajian kami seperti apa saja? Ini adalah kesejahteraan berdasarkan tingkat sumber penghasilan utama. Nah, kesejahteraan ekonomi yang dilihat menurut indikator mata pencaharian utama, terdapat ada 6 jenis mata pencaharian utama. Itu ada bertani, kemudian mengambil hasil hutan, melaut, pariwisata laut, upah lainnya, dan lainnya, gitu ya. Nah, itu kemudian upah lainnya atau pekerjaan yang menghasilkan upah lainnya termasuk yang menerima gaji, gitu, seperti PNS, kemudian aparat
kampung, karyawan perusahaan, kemudian pekerja sektor kehutanan seperti sensor kayu dan lain-lain. Sementara pekerjaan lainnya yang kita kategorikan itu adalah pekerjaan yang diupah selain menggunakan uang atau ya, ada tukar jasa atau tenaga. Nah, tren yang kita menunjukkan di sini kalau kita lihat untuk pekerja untuk berdasarkan pekerjaan utama ya dari tahun 2010 sampai dengan 2017 terjadi penurunan terutama pada pekerjaan melaut sebesar 25,81%. Nah, sementara itu berdasarkan tahun dasar monitoring, pada tahun monitoring keempat terjadi peningkatan persentase untuk pekerjaan utama yaitu bertani. Ya, di sini ada peningkatan. Kemudian itu sebesar 5,16%. Upah lainnya 20,67%. Yang ini ada peningkatan dari yang lainnya itu. Kemudian dan mengambil hasil hutan itu sebesar 3,69%. Atau yang lainnya mengalami peningkatan. Ya. Nah, kegiatan berikutnya kegiatan melaut, yaitu frekuensi melaut rumah tangga. Nah, terkait melaut, kami juga mendata seberapa sering seorang rumah tangga pergi menangkap ikan atau melaut, ya, dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, seperti itu. Nah, frekuensi melaut tertinggi yaitu 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu. Ya, itu yang paling banyak frekuensi yang kami temui, kecuali hari Minggu atau hari raya keagamaan dan musim ombak, itu masyarakat tidak akan turun mengambil atau melaut seperti itu. Nah, fluktuasinya tergantung keadaan di lapangan gitu. Terkadang kalau musim ombak atau sebelum survei dilakukan ada kegiatan juga kepentingan di kampung kayak pemilu atau kegiatan gereja atau pernikahan, itu adalah salah satu bahagian mungkin yang menjadi fluktuasi itu ya untuk kegiatan monitoring kami. Ini kemudian terjadi peningkatan dan penurunan pada tahun dasar 2010. Nah, frekuensi seorang pergi melaut dalam 6 bulan terakhir itu kalau kita lihat ada peningkatan sebesar untuk beberapa kali itu sebesar 0,77%, kemudian beberapa kali dalam 1 bulan itu sekitar 7,56%, ya. Ya, ini ya, kalau kita lihat warna biru ini. Kemudian beberapa kali dalam 1 minggu itu 0,8%. 8,3%, sedangkan penurunan terjadi pada frekuensi seorang pergi melaut itu 1 kali atau tidak pernah, sekitar 2,94%. Nah, untuk kegiatan melaut dengan menggunakan teknik penangkapan ikan, di sini kita belajar bagaimana alat yang digunakan oleh masyarakat yang ada di kampung gitu ya, di masyarakat di wilayah Teluk Cendrawasih ini. Nah, di sini ada alat tangkap sederhana, alat tangkap pasif, alat tangkap aktif, alat tangkap pancing pasif, dan alat tangkap pancing aktif, gitu ya. Nah, kebanyakan masyarakat ini mengambil hasil laut atau teknik menangkapnya itu dengan menggunakan pancing, alat tangkap sederhana, gitu ya. Ya, itu yang sangat tradisional. Sebagian besar, kalau kita lihat dalam wawancara, itu mereka menggunakan pancing dengan alat nelon ditambah kail seperti itu. Kemudian panah ikan dan menggunakan tangan. Itu adalah alat yang ramah lingkungan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Nah, pada tahun dasar pemantauan masih ditemukan rumah tangga yang menggunakan alat tangkap. Ya, pada awal tahun pada awal tahun kalau kita lihat di sini ada beberapa yang menggunakan alat tangkap aktif gitu ya, alat tangkap aktif. Nah, tetapi pada akhir tahun kita lihat kembali di sini ada juga yang alat tangkap pancing pasif di situ ya, yang dilakukan atau digunakan oleh masyarakat. Nah, kegiatan melaut itu frekuensi menjual ikan, ya kita lihat juga terjadi peningkatan dari tahun dasar. Ya, persentase rumah tangga di Taman Nasional Teluk Cendrawasih yang menjual paling tidak sebagian dari hasil tangkapannya dalam 6 bulan terakhir adalah 1 kali atau tidak pernah, itu sebesar 18,78%, dan beberapa kali, ya ini ada beberapa kali, itu sebesar dalam 1 minggu 39,5%, dan lebih dari beberapa kali dalam 1 minggu itu sebesar 9,36%. Nah, beberapa faktor yang berpengaruh terhadap frekuensi penjualan misalnya akses ke pasar, kemudian permintaan pasar atau pembeli yang meningkat,
dan harga pasar, dan juga adalah penada atau pengumpul yang ada di kampung. Jadi itu tergantung dari ada atau tidaknya gitu ya. Kayak seperti maksudnya mereka akses ke pasar awal-awalnya itu sangat susah gitu ya untuk menjual. Jadi kebanyakan mereka menjualnya di dalam kampung itu sendiri, sehingga pendapatannya juga mungkin masih sedikit kecil gitu. Nah, untuk tren survei yang kita dapatkan ya, ini dari penghasilan rumah tangga dari kegiatan menangkap ikan. Kalau kita lihat secara umum, secara periode monitoring, mayoritas pendapatan itu rumah tangga dari 6 bulan terakhir, sebagian besar berasal dari kegiatan melaut. Ini kita lihat ya, sebagian besar kegiatan melautnya, yang warna biru ini kegiatan melaut. Ya, jadi minta maaf. Nah, hanya sebagian kecil yang berasal dari pekerjaan lainnya, ya mungkin dari apa namanya mereka baku tukar-tukar atau dari PNS gitu ya. Nah, dari data terakhir tahun 2017 atau itu tercatat bahwa lebih dari 50% itu penghasilan rumah tangga berasal dari kegiatan melaut. Ya, kalau kita lihat dari tahun 2017, ini tahun 2017 hampir ya kita lihat semuanya ini mulai dari biru semuanya ini ya, ini adalah kegiatan untuk melaut ya, penghasilannya terutama dari melaut ya, dibandingkan dengan tren yang ada di awal seperti itu ya. Nah, bisa dikatakan bahwa laut menjadi sumber penghasilan utama bagi masyarakat atau rumah tangga di kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Kalau kita melihat dari data ini bahwa hampir sebagian masyarakat menaruh hidupnya itu dari hasil laut. Nah, ini adalah kesejahteraan ekonomi ya. Domain untuk kedua adalah kesehatan ekonominya dan aset ya. Kita lihat kami di sini mendata aset-aset apa yang digunakan ya dari beberapa kampung yang ada ini. Kemudian seperti perahu yang mereka gunakan gitu ya, ada atau tidak perahu bermesin atau bukan, mendayung atau apa itu ya, radio, televisi, itu kita lihat aset-asetnya apakah mereka sudah sepeda motor, mobil truk atau seperti apa. Nah, selama 3 tahun monitoring itu terjadi peningkatan rata-rata indeks kepemilikan aset, sedangkan pada tahun monitoring keempat terjadi penurunan. Nah, kalau penurunan tahun keempat ini bukan berarti bahwa mereka tidak bisa membeli. Mungkin kami merasa bahwa ketika di tahun ketiga ini, tahun 2017, mereka mungkin sudah punya aset dan tidak membeli lagi di tahun 2017, seperti itu. Sehingga pada saat kita melihat ada televisi atau apa, semuanya itu lagi tidak ada pembelian atau apa, karena mereka sudah memiliki, seperti itu. Nah, untuk kesehatan, ya, ini status ketahanan pangan, yaitu di sini ada kita lihat indikator dengan mengukur status ketahanan status ketahanan pangan ya rumah tangga ya. Kita lihat di situ pada survei dasar tahun 2010 ya, pada tahun 2010 itu status ketahanan pangan untuk Taman Nasional berada pada tidak tahan pangan tanpa kelaparan. Ini kita lihat ya. Ini semua hampir rata-rata di bawah ini. Jadi mereka berada pada domain di 1,5 sampai 3,5 ini, belum sampai ke 4 ke atas ke 5 ya. Belum ada yang melewati pada saat di tahun pertama. Semuanya masuk pada daerah atau wilayah ranah tidak tahan pangan tanpa kelaparan. Tetapi pada saat kita berikutnya survei kedua, ketiga, pengulangan kedua dan ketiga, ini terjadi peningkatan, bahkan pada ini hampir ke tahan pangan gitu ya, hampir rata-rata ke tahan pangan seperti itu. Itu secara umum untuk tahun 2017. Nah, ketahanan pangan rumah tangga itu sendiri adalah kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan aman, bergizi, dan sesuai dengan budaya setempat. Itu yang menjadi acuan kita. Nah, kemudian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tadi ketahanan pangan ini, itu akses ke pasar yang lebih mudah, ya. Ya, kemudian bantuan-bantuan di
di dalam apa namanya yang terjadi gitu, ada semakin banyak bantuan seperti itu dari pemerintah. Ya, Pak Marjan, mohon maaf waktunya sisa 4 menit, mohon dimanfaatkan. Siap, tinggal beberapa. Oke. Oke, untuk pemberdayaan politik ini adalah kita melihat salah satu indikatornya yang kami gunakan adalah tentang hak rumah tangga terhadap kepemilikan di laut kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Di sini kita lihat semakin tinggi nilai kepemilikan laut atau mendekati 5, berarti rumah tangga ini kita lihat semakin naik ke atas ini berarti bahwa rumah tangga memiliki hak yang tinggi terhadap kawasan laut di kampung atau dalam kawasan. Seperti itu. Kemudian secara umum terjadi penurunan indeks pada 3 periode tahun monitoring. Ya, sedangkan terjadi peningkatan pada tahun monitoring akhir di Taman Nasional. Terdapat 5 kepemilikan laut yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah hak untuk memasuki wilayah perairan, kemudian hak untuk mengambil hasil laut, kemudian hak untuk membuat keputusan atau sumber daya perairan, hak untuk melarang orang untuk memanfaatkan sumber daya perairan, dan yang terakhir adalah hak untuk memindahkan hak pengelolaan sumber daya laut. Nah, penurunan indeks pemberdayaan ini pemberdayaan ini bukan yang menurun adalah aktivitasnya, bukan kepemilikan haknya, seperti itu yang kita lihat di sini. Itu untuk pemberdayaan politik. Kemudian untuk pendidikan, ya, domain untuk kalau pendidikan yang kita ukur itu berdasarkan angka partisipasi sekolah anak usia 5 sampai 18 tahun. Nah, terjadi peningkatan partisipasi sekolah ya pada tahun keempat sebesar 0,16% dari tahun dasar. Hal ini mungkin terlihat secara umum juga di tingkat bentang laut kepala burung. Nah, apa yang membuat ini mungkin karena pemerintah memberikan perhatian untuk mendirikan sekolah ya pada tahun-tahun kita lihat itu ada memang penambahan sekolah sehingga kita lihat bahwa di kampung-kampung itu terjadi ada peningkatan untuk pendidikan seperti itu. Jadi anak-anak atau orang tua memiliki keinginan untuk menyekolahkan anaknya karena di situ ada sekolah atau sudah ada daerah yang terdekat untuk menyekolahkan anak mereka. Nah, yang terakhir itu adalah indeks kebudayaan ya, keterikatan tempat. Nah, ini secara khusus untuk budaya kami mengukurnya itu menggunakan indeks keterikatan emosi seseorang dengan wilayahnya sendiri gitu ya, di mana mereka khususnya di Taman Teluk Nasional Cendrawasih. Nah, bagaimana pandangan dan perasaan mereka dengan wilayah laut yang di kampung mereka sendiri? Terjadi penurunan sepanjang tahun monitoring itu dan juga secara umum di BLBK ya, bentang laut kepala burung. Nah, penurunan indeks keterikatan emosi seseorang dengan wilayah laut ini bisa disebabkan oleh banyak faktor. Salah contohnya adalah transportasi ke daerah itu, kemudian perubahan sumber penghasilan atau utama atau mata pencaharian, dan juga perubahan demografi atau banyak orang yang baru datang di kampung. Nah, itu. Kemudian ini adalah saran tindak lanjut. Saran tindak lanjut kami adalah mengembangkan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kapasitas masyarakat sesuai portofolio sumber penghidupan, kemudian mengupayakan dukungan terhadap pengembangan pendidikan lingkungan dengan mengundang partisipan yang tepat serta mengadakan kegiatan yang kontinu dalam jangka waktu yang tertentu. Kemudian berikutnya adalah terus mendorong penetapan peraturan-peraturan kampung, terutama yang mengatur pengelolaan sumber daya laut. Berikut, mengkaji nilai jasa sumber daya laut wilayah Taman Nasional Teluk Cendrawasih, kemudian mengembangkan mekanisme koordinasi antara stakeholder untuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, kemudian memanfaatkan data untuk referensi penyusunan kebijakan. Nah, ini adalah produk yang bisa kami yang dihasilkan dan ini bisa diakses ya, nanti akan ada diberikan bagaimana oleh panitia bagaimana mengakses buku-buku ini atau fact sheet-nya dan semua ini bisa diakses. Nah, sebelum kami mengakhiri, kami mau mengucapkan terima kasih kepada para mitra yang terus mendukung kami selama melakukan monitoring di kawasan Teluk Nasional Cendrawasih sejak tahun 2010.
termasuk pihak Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih, pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi, sampai ke kampung-kampung dan juga masyarakat. Dan para donatur untuk kepercayaan pendanaan kepada UNIPA. Ada The Walton Family Foundation, The David and Lucille Packard Foundation, WWF, kemudian USAID, dan Blue Abadi Fund. Ya, juga pemerintah dan masyarakat kampung, Bawai, Goni, Napanyaur, Saref, ya, Sewar, ya, Watitindau, ya, Iari-Ari, yang Kiri 1, yang Kiri 2, Yeretuar, Yomakan, Yomber, Ambumi, Dusner, Rasiei, Iseren, Senebuai, Torrey, Nordiwar, Nanimori, dan Sasirei. Kami mengucapkan terima kasih untuk semuanya, karena tanpa mereka data ini juga atau survei ini juga tidak akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih untuk narasumber 2, Pak Marjan Bato, atas pematerinya. Sebelum kita masuk pada sesi tanya-jawab yang kedua, kami memberikan kesempatan kepada Pak Michael Wayoy. Mohon dimanfaatkan waktunya dengan baik. 2 menit dari sekarang, silakan. Baik, bisa kedengaran baik. Soalnya tadi banyak yang komplain. Ya. Saya ingin melengkapi saja dari survei yang dilakukan, survei Sosek. Yang pertama yaitu, saya lihat di sini dari awal dasar indikator yang dipakai MDGs untuk penentuan indikator. Kami sekarang di Perikanan, maksudnya di daerah, khususnya sebagai mitra yang pengelolaan sumber daya, kami sudah mulai berpikir untuk bergeser kepada pengelolaan sumber daya berbasis ekosistem. Jadi pengambilan data yang survei Sosek pun akan masuk dalam survei sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Saya rasa mungkin usul saya saja, paling bagus, kalau memang akan dilakukan survei Sosek yang berikut, entah 2020 atau 2021, bisa tidak kita mengadopsi Sustainable Development Goals itu. Biar macam dasarnya kita bisa mensurvei untuk ekosistemnya juga, EFM-nya jadi jalan. Karena di sini, Pak, mohon izin kita di Wondamas ini, kita mulai bergerak untuk membatasi perikanan bagan. Supaya kita meningkatkan bagaimana standar ekonomi masyarakat itu, dia bisa berkembang. Karena zonasi yang sudah dibentuk dari Balai Taman kita adopsi, dan saat ini juga sudah dibuat rencana zonasi yang digodok oleh Provinsi Papua Barat, RZWP 3K. Jadi berdasarkan hal itu, kami berusaha mengoptimalkan peluang yang ada untuk mengambil data dan memanfaatkannya untuk pembangunan. Terus itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa kita bisa lagi bekerja sama, karena mengingat ada berapa kampung yang tidak masuk dalam pengambilan data. Itu kan dia menurunkan tren indeks yang tadi Pak Marjan sampaikan. Misalkan di Sumbokoro maupun di Menarbu. Iya, Menarbu, karena di situ bagaimana cara masyarakat memanfaatkan sumber daya itu melalui kearifan lokal seperti yang disampaikan oleh narasumber pertama. Itu sebenarnya bagus supaya kita meningkatkan data ini, dia tidak stagnan, tetapi dia bisa kelihatan meningkat, dan ada ukuran peningkatan ekonomi masyarakat di situ. Iya. Baik Pak, menurut saya cuma sekian. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Michael. Pak narasumber, Pak Marjan, ada saran dan pertanyaan yang mungkin akan direspon nanti pada sesi tanya jawab ini. Tetapi untuk kita menghargai pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak yang telah dikirimkan Bapak Ibu yang terlibat di dalam webinar ini, seri 3, ada pertanyaan
yang saya bacakan dikirimkan via WA ke saya itu berasal dari Pak Set Parinding. Ini ditujukan ke Pak Marjan tentang metode, yaitu metode acakah secara proporsional atau sesuai pilihan berdasarkan kebutuhan, atau menggunakan daftar tabel acak metode yang digunakan oleh Pak Marjan. Kemudian ada pertanyaan juga tentang seberapa besar pendapatan masyarakat setempat dari hasil melaut. Apakah pekerjaan melaut dilakukan secara perseorangan atau kelompok? Jika dilakukan secara kelompok, bagaimana pembagian hasilnya? Itu 2 pertanyaan, ditambah dengan tadi ada saran dan pertanyaan dari panelis. Pak Michael bisa direspon. Mohon memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Silakan, Pak Marjan. Oke, baik. Terima kasih Pak Moderator dan Bapak Ibu yang sudah boleh memberikan pertanyaan. Untuk menanggapi yang pertama dari Bapak Michael, memang Pak, kami pakai MDGS, MDS, MDG itu Pak ya, untuk kami melakukan survei ini. Nah, kenapa kami tidak pakai yang SDGS-nya itu? Karena maksudnya kami sudah mengambil, kalau mamanya dengan model yang berbeda nantinya, nanti pada akhirnya itu akan berbeda cara bagaimana untuk menghasilkan itu. Sehingga kami tetap dalam kurun waktu itu kami menetapkan metode yang kami gunakan itu supaya pada saat kita menentukan atau membuat sebuah keputusan atau kesimpulan itu kita bisa menarik kesimpulan yang benar. Karena kalau umpamanya di dalam pertengahan itu kemudian kita mengganti, itu nanti semuanya akan mempengaruhi begitu Pak. Sedangkan kita mau lihat ini tren, ada perubahan dari tahun ke tahun seperti apa. Dan memang sangat baik untuk kalau umpamanya nanti ada survei berikutnya kemudian kita bekerja sama dan kita menggunakan itu menjadi tren yang baru kita gunakan, mungkin itu sangat baik Pak. Itu sangat tadi dikatakan bahwa kita akan bekerja sama. Kami pun sangat berterima kasih untuk kerjasama itu jikalau itu dimungkinkan untuk kita bekerja melakukan bersama untuk kabupaten Taman Teluk Nasional Taman Cendrawasih ini. Kemudian untuk Menarbu dengan Sembakoro itu Pak, bukan kami tidak masuk. Memang dari awal itu sudah kita beberapa kampung ini 21 kampung ini tidak masuk. Nah, kemudian dan juga kalau kita lihat mungkin ya kalau tidak salah itu Menarbu dengan ini mungkin akhir-akhir ini baru kayak dikemas gitu kan, sehingga kalau kita masukkan itu juga nanti itu ininya lebih ini lagi Pak. Kalau umpamanya kita masukkan Menarbu dengan itu masuk ke dalam data kita, itu lebih bias lagi karena dari awal kita tidak ambil dia sebagai sampel seperti itu. Tapi jikalau ke depan kita akan melakukan ini dan sama, maka kita akan kita akan kerjakan itu dan kita bisa menambahkan itu sebagai umpamanya kita tarik lagi. Oke, ini 2017 umpamanya terakhir seperti ini, untuk melakukan lagi survei berikutnya, kita bisa mengubah seperti itu Pak, untuk melihat bagaimana kemajuan dan apa yang harus kita lakukan. Karena ini kan kampung ini semakin berkembang seperti itu. Kampung semakin berkembang, pasti harusnya juga semakin apa yang kita kerjakan itu harus semakin baik untuk kemajuan daripada masyarakat yang ada di kampung itu. Itu yang saya bisa inikan untuk Pak Michael. Kemudian untuk Pak Set Parinding, ya metode kita pakai yang memang acak untuk proporsional karena kami melakukannya itu sudah ditentukan umpamanya setiap satu kampung satu wilayah itu kita tentukan 10%. Jadi setiap kampung itu yang ada kita pergi, kita sudah masuk di situ 10% kita tentukan. Di situ berapa? Umpamanya ada 600 kepala keluarga, berarti 60 orang yang kita jadikan sampel di dalam sampel kami itu. Seperti itu. Jadi akan sama perlakuannya kepada semua kampung yang kita masuki, yang kita jadikan sebagai data atau responden kita, seperti itu. Kemudian seberapa besar pendapatan masyarakat, kami secara datanya itu ada, tapi suatu saat saya akan kasihkan Pak datanya itu secara lengkap, itu datanya apa untuk peningkatannya, perorangannya berapa gitu. Memang itu kita ukur Pak berapa mereka, tapi minta maaf yang
apakah dikatakan tadi perorangan atau per kelompok, yang kita survei itu adalah monitoring itu adalah perorangan, bukan per kelompok. Jadi data-data yang kita dapatkan itu adalah perorangan, berapa kepala keluarga itu mendapatkan apa dan berapa gitu, itu kita punya datanya seperti apa, sehingga kita melihat bahwa ada perkembangan dari tahun ke tahun seperti apa di tahun 2010, 2012, 2014 sampai pada tahun 2017 yang survei terakhir kami seperti itu. Seharusnya sebenarnya tahun 2020 ini harus turun gitu kan, hanya karena COVID dan segala-galanya itu hanya kita merubahnya menjadi di daerah untuk pengembangan kapasitas dan di kantor seperti itu, Pak. Demikian, Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak narasumber, Pak Marjan. Bapak dan Ibu, kita lanjut pada sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab juga. Dan ini interaktif, saya usahakan untuk bisa memanfaatkan waktu sangat baik. Di sini saya mengundang Pak Saulus Werimon. Pak Saulus, mohon untuk bertanya ke narasumber pertama atau kedua, mohon dimanfaatkan waktu sebaik mungkin sehingga kita bisa berikan kesempatan kepada yang lain. Kemudian tolong siap-siap ada Ibu Veronica Manohas. Ibu Vero, mohon siap-siap. Setelah Pak Saulus, kemudian kita memberikan kesempatan kepada Ibu Vero. Silakan Pak Saulus Werimon, pertanyaannya. Pak Saulus? Pak Saulus ya, bisa mendengar suara saya? Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Mohon dimanfaatkan waktu dengan baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat saya. Ini mungkin pertanyaan juga lumayan juga ini. Jadi dilihat dari sosial ekonomi masyarakat di kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih ini sangat berpengaruh sekali terhadap sumber daya alam, yaitu kurangnya SDM. Kemudian pendapatan nilai yang sangat minim, walaupun ada upaya-upaya dari lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta dalam pengelolaan Taman Nasional Teluk Cendrawasih ini. Contohnya seperti batasan-batasan zonasi, sehingga masyarakat yang berada pada daerah-daerah TNTC ini bukan menjaga kawasan tersebut, tetapi bisa memanfaatkan kawasan tersebut. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sebagai stakeholder harus bekerja sama dalam hal ini melihat sosial ekonomi masyarakat dulu, ataukah kita melarang mereka dengan berbagai macam aturan adat atau pemerintah agama, tetapi dilihat dari kesejahteraan dari masyarakat tersebut belum stabil. Kira-kira alternatif terbaiknya seperti apa? Atau diharuskan membuat penyuluhan serta sosialisasi tentang manfaat TNTC secara berkelanjutan. Baik. Terima kasih. Dari saya saja. Pak, terima kasih Pak. Pertanyaannya ditujukan ke narasumber 1 atau 2? Ke narasumber 1. Narasumber 1. Baik. Ke Pak B-nya. Baik. Terima kasih Pak Saulus atas partisipasinya. Selamat siang. Ya, kita beralih ke Ibu Veronica. Ya, terima kasih Pak George. Ya. Halo. Manfaatkan waktunya, Bu. Baik, saya punya 2 pertanyaan. Halo, ya. Saya punya 2 pertanyaan. Pertama untuk panel pemateri pertama, hanya ingin tahu apa sebenarnya itu tahapan bagaimana yang dipakai Taman Nasional untuk pendekatan ke pengembangan masyarakat, seperti pendampingan ke masyarakat, apa sih yang digunakan oleh Taman Nasional. Kemudian untuk pertanyaan kedua untuk Pak Marjan,
sama seperti kayak di chat room chat, saya mau nanya tadi mengenai social monitoringnya, apakah akan dilakukan di tahun 2020 ini atau tahun 2021 lagi? Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Veronica. Ada 2 pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber pertama, Pak Ben. Mohon direspon, dijawab. Silakan. Pak Ben. Baik, atau kita beralih dulu ke ya, silakan Pak. Silakan Pak. Ada 2 pertanyaan dari Pak Saul dan Ibu Veronica, mohon ditanggapi atau dijawab, silakan. Ya, yang pertama kepada Pak Warimon, perlu saya jelaskan bahwa di TNTC kami sedang berupaya bagaimana membuka ruang akses kelola kepada masyarakat. Jadi di dalam ruang kelola masyarakat ini kita sudah tampung di dalam zona religi, budaya, dan sejarah. Di situ ada aktivitas-aktivitas yang bisa didorong untuk membantu masyarakat. Di dalam zona ini kita akan membuka ruang untuk sasi permanen dan sasi buka tutup. Di mana sasi buka tutup ini kita akan menutup lokasi-lokasi pemanfaatan sumber daya alam dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun atau 1 sampai 2 tahun, seperti itu, tergantung dari kesepakatan kita dengan masyarakat. Nah, setelah 2 tahun atau 3 tahun, maka lokasi-lokasi itu akan dibuka untuk dimanfaatkan juga dalam waktu mungkin sebulan, 2 bulan, kemudian ditutup kembali lagi. Mereka akan pindah ke tempat yang lain. Lokasi-lokasi sasi buka tutup ini bisa semakin luas di seluruh kawasan. Nah, ini tujuannya kita lakukan supaya sumber daya alam ini bisa pulih kembali, kemudian dimanfaatkan dan bisa membangun ekonomi masyarakat. Jadi tidak ada lokasi yang di dalam zona yang tadi saya sebut yang menjadi zona yang tidak boleh diakses. Lokasi-lokasi yang seperti zona inti, kemudian daerah-daerah pemijahan ikan, itu pun tidak jadi zona religi, sejarah, dan budaya. Itu di dalam masyarakat di Taman Nasional Teluk Cenderawasih. Kemudian untuk Ibu Vero, pentahapan yang kita lakukan di dalam mengawal masyarakat menjadi pemegang izin pengusahaan pariwisata alam itu bisa dilihat di dalam fishbone itu, diagram tulang ikan itu. Jadi kita coba untuk mendorong 3 pintu masuk. Yang pertama kita sudah kembangkan di SOA. Di SOA akan ada BUMDes, kemudian BUMDes yang di SOA itu juga dia akan mengakses paket-paket wisata di kampung-kampung lain yang ada di bidang 1. Begitu juga kita berharap nanti di pintu masuk 2 di Yendou, itu kita akan membangun fasilitas di sana. Intinya kita membangun A4 di sana, kemudian kita akan mendorong BUMDes juga di pintu masuk 2. Kemudian pintu masuk 2 dia akan mengakses paket-paket wisata yang ada di wilayah bidang 2. Nah, demikian juga yang di bidang 3, seperti itu. Selain pintu-pintu masuk ini yang juga akan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat di sekitar kawasan, kita juga berharap bahwa ada kegiatan-kegiatan yang didorong di Wersak Center atau Pusat Pengelolaan Hiu Paus ini yang juga akan melakukan pemberdayaan seperti yang tadi saya sebut, sesuai dengan divisi-divisi yang kita bangun. Ada divisi untuk riset, ada divisi untuk pelayanan wisata, ada divisi untuk pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, ada divisi untuk pemberdayaan masyarakat, dan ada divisi untuk kerjasama. Nah, semua itu kita lakukan. Di SOA saat ini kami sedang mendorong untuk lakukan simulasi, bagaimana kalau ada kunjungan wisata, apa keterlibatan masyarakat, dan bagaimana mereka melakukan pelayanan di sana. Seperti itu. Kita berharap bahwa tahapan yang bisa dirasakan oleh masyarakat adalah tahapan terakhir di mana masyarakat bisa mendatangkan turis sendiri ke TNTC, mereka jemput di bandara, kemudian mereka bawa ke lokasi pintu masuk di SOA, mereka melayani dalam berbagai hal seperti misalnya kuliner, melayani paket-paket wisata,
melayani di dalam pelayanan di homestay, dan kemudian memfasilitasi yang bersangkutan ke bandara dan kemudian kembali ke negara tujuan atau ke tujuan wisata yang lain. Jadi itu indikator terakhir yang kita bisa lihat ketika masyarakat sudah siap sebagai pemegang izin pengusahaan pariwisata alam di TNTC. Ya. Barangkali demikian, Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ben. Silakan Pak Marjan untuk pertanyaan yang diajukan. Oke, baik. Terima kasih Pak Moderator. Untuk pertanyaan dari Ibu Veronica, itu apakah social monitoringnya ini akan dilakukan di tahun 2020 atau 2021? Nah, sebenarnya dan seharusnya itu 2020 memang kami akan turun, gitu ya, untuk survei lagi. Pandemik ini, maka kegiatan apapun yang berkaitan, yang bersentuhan dengan orang, bertemu dengan orang banyak, itu tidak diperbolehkan. Apalagi kita yang dari Manokwari, kemudian adik-adik kita pakai, adik-adik biasanya mahasiswa yang ada kita bawa ke lapangan, itu kan apalagi dari daerah yang zona merah kayak di Manokwari, Sorong, begitu pakai, itu kan tidak mungkin dibawa ke kampung. Jadi rumit juga untuk mengurus surat-surat izin dan segala-galanya yang berkaitan dengan pandemik ini. Tapi memang berdasarkan jadwal kami seharusnya 2020 itu menjadi waktu untuk kami turun survei. Ya, berhubung dengan adanya pandemik, maka itu belum kami kerjakan. Dan juga kegiatan ini akan terus berlangsung, terus-menerus. Kami punya keinginan bahwa kegiatan ini akan terus berlangsung dengan syarat mungkin ada tetap kerjasama dengan pemerintah daerah dan bantuan-bantuan yang lain itu ada. Pasti kami akan kerjakan dan terus kami akan lakukan. Karena kalau kami sendiri yang melakukan itu, ya bayangkan itu untuk berjalan semua, bahkan 21 kampung, membawa beberapa adik dan biaya itu semuanya itu juga luar biasa. Memang seperti itu. Jadi memang kita membutuhkan kerjasama di antara semua stakeholder untuk bergandengan tangan untuk membina dan juga untuk mengarahkan masyarakat untuk bagaimana mereka supaya bisa hidup ketahanan pangan, tahan pangan betul seperti itu, dan punya pegangan bahwa mereka bisa mengerjakan apa yang bisa kerjakan seperti itu. Mungkin tadi Pak Moderator mungkin sedikit bisa menyerempet ke pertanyaan yang untuk Bapak karena berkaitan dengan apa yang kami kerjakan di lapangan. Silakan, seperti itu. Ya, kayak seperti saya juga tidak terlalu setuju kalau umpamanya dikatakan bahwa sumber daya manusia di kampung itu kurang gitu. Sebenarnya banyak gitu, hanya belum diberdayakan gitu ya. Sumber daya manusianya banyak, hanya tidak diberdayakan dengan cara belum kayak pendampingan, hanya datang diberikan alat, tapi satu kali dikasih tidak ada pendampingan seperti apa melakukan bagaimana, ya udah masyarakat tidak, kalau tidak ada pendampingan seperti itu tidak akan dikerjakan. Ya mereka juga, ya masa kami hanya satu kali dikasih begitu, itu kan beberapa kali kalau kami turun survei berkaitan dengan itu, mungkin mereka, aduh kenapa dong itu hanya datang kasih kita orang jala atau kasih kita orang perahu atau apa, tapi seterusnya tong bagaimana ini, apa yang kita nih tong dapat tangkap, kita menangkap ikan, kemudian yang mau pasarkan siapa, yang mau beli siapa, tong kalau hanya harap di kampung harganya murah gitu kan. Tapi kalau mau bawa ke pasar-pasar itu butuh bukan perahunya saja, bensin, motor ada tapi tidak ada bensin juga atau apa bagaimana, dan itu mungkin belum ada pendampingan untuk sampai kemantapan mereka untuk pada tahapan yang mereka bisa fight untuk mengerjakan bagian ini seperti itu, sehingga kelihatannya kita merasa wah masyarakat ini masa bodoh atau apa. Kalau saya bukan seperti itu gitu. Kemudian kenapa masyarakat banyak yang merusak atau melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif di Taman Nasional seperti itu, karena mereka ini kan ada daerah kawasan konservasi yang mungkin ada beberapa syarat yang harus dikerjakan ketika mereka masuk kawasan, tetapi di sisi lain mereka tidak diberikan pekerjaan alternatif yang bisa mereka lakukan di daratan gitu, supaya mereka ketika ada
ketika mereka dilarang umpamanya masuk kawasan mengambil ikan atau apa, seperti itu mereka di darat ada, sehingga mereka tetap tahan pangan gitu, walaupun di laut umpamanya pada musimnya atau pada saatnya kayak itu ada sasi atau apa seperti itu mereka bisa mempertahankan hidupnya dengan kondisi, dengan alternatif pekerjaan yang mereka kerjakan di daratan seperti itu. Saya yakin kalau itu dikerjakan, dilakukan, dan pendampingan secara rutin, itu akan melakukan atau kita dapatkan bahwa masyarakat bisa bertahan pangan dan bahkan bisa lebih maju, lebih baik dari yang ada sekarang. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Marjan. Kita punya waktu sangat terbatas, namun ada 2 pertanyaan yang mungkin penting bagi kita selain pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dijawab oleh narasumber. Pertanyaan yang berikut itu dari Pak Maklon Sineri. Ini sepertinya ditujukan kepada Pak Ben. Itu tentang bagaimana cara Taman Nasional Teluk Cendrawasih membangun kerjasama dengan masyarakat Papua di Teluk Cendrawasih di tengah pandemi COVID-19. Saya ulangi, pertanyaan dari Pak Maklon Sineri, bagaimana cara TNTC membangun hubungan kerjasama dengan masyarakat Papua di Teluk Cendrawasih di tengah pandemi COVID-19 atau COVID-19. Yang berikut, ada pertanyaan dari Bapak Ronald Kayoi. Ada 2 pertanyaan, namun 1 saja yang saya sampaikan. Ini juga mungkin ditujukan kepada Kepala Balai. Apakah sosial masyarakat di sana mereka ada terdaftar dalam dasar hukum yang jelas untuk pengembangan perlindungan, karena ini penting untuk keberlanjutan dan tata kelola mereka. Saya memberikan kesempatan interaktif 1 yang terakhir untuk Pak Feda Satyaji. Pak Feda, mendengar suara saya? Ya, Pak George, makasih. Ya, mohon untuk dipersingkat, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Saya mengirimkan juga pertanyaan ini sebelumnya dan mengikuti pemaparan Pak Ben Saroy. Semoga bisa juga. Tadi juga saya melihat bahwa ada zonasi religius ya, tradisional di dalam kawasan. Nah, bagaimana Balai Taman Nasional Teluk Cendrawasih bisa menjamin juga upaya pelestarian sumber daya alam dalam kawasan konservasi perairan ini juga menjadi jaminan juga untuk perlindungan atau preservasi bagi budaya ataupun tradisi masyarakat yang tinggal di dalam kawasan konservasi ini dari tekanan kegiatan yang cenderung semakin eksploitatif belakangan ini. Nah, apakah memang ada kebijakan secara nasional ataupun mungkin sebagai policy dari pimpinan balai untuk menjamin tradisi tingkat pemanfaatan masyarakat yang sangat tradisional ini tidak tergerus oleh kegiatan yang cenderung eksploitatif baik di daratan misalnya dengan pembukaan lahan maupun di perikanan yang cenderung makin industrialis. Terima kasih Pak Josh. Terima kasih Pak Feda. Silakan Pak Ben untuk direspon pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Baik, saya akan mulai dengan Pak Feda dari penanya terakhir, bahwa kita sedang, tadi saya di dalam presentasi saya sedang menjelaskan mengenai penataan zonasi. Di dalam zonasi yang ada zona inti, kemudian ada zona bahari atau perlindungan bahari, atau zona pemanfaatan, dan ada zona tradisional di mana dalam zona tradisional itu sekarang kita sudah kembangkan yang namanya zona religi, budaya, dan sejarah. Zona religi, budaya, dan sejarah ini isinya itu kita bisa ambil dari zona inti yang berada di dalam zona tradisional, kemudian bisa juga kita ambil spot-spot yang selama ini digunakan sebagai spot pengalaman atau SPAK. SPAK ini kita bisa
tetapkan dengan zona inti, kita bisa tetapkan sebagai zona-zona zona-zona budaya yang permanen atau sasi permanen di situ. Kita berharap bahwa dengan sasi-sasi permanen ini masyarakat tidak akan masuk mengakses lokasi-lokasi itu, kecuali dengan kegiatan pariwisata. Kegiatan pariwisata yang kita ingin kembangkan di situ adalah hanya kegiatan snorkeling atau diving. Jadi ada zona yang kita bisa rubah dari zona inti menjadi zona religi dan budaya, di mana kegiatannya adalah sasi permanen, tetapi kita memberikan akses melalui BUMDes untuk mereka bisa mengantarkan turis masuk ke lokasi-lokasi itu. Jadi lokasi zonasi yang kita sebut dengan religi dan budaya ini, itu juga zona yang akan diakses oleh BUMDes. Jadi kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh BUMDes dan ada turis yang mau masuk ke lokasi itu harus melalui kegiatan BUMDes. Tidak boleh melalui melalui tur operator yang masuk dalam kapasitas yang lain. Seperti itu. Kenapa kita memilih ada zona yang kita sebut religi budaya dengan perlakuan sasi permanen atau sasi buka tutup? Karena di kedua lokasi sasi ini, karena dilakukan dilakukan secara gereja, upacaranya dilakukan secara gereja, sehingga masyarakat tidak akan berani untuk melakukan aktivitas yang sifatnya merusak. Sementara di zona inti atau zona lain yang ditetapkan secara nasional berdasarkan hukum positif di negara ini, itu lebih cenderung diakses untuk dirusak. Oleh sebab itu kita tahu bahwa kekuatan kearifan lokal ini sangat dihargai sekali oleh masyarakat. Itu alasan kenapa sampai kami harus menggiring pengelolaan sumber daya alam kepada kearifan lokal. Karena mereka lebih cenderung menghargai itu. Itu jaminan bahwa sumber daya alam akan melimpah. Kita sudah buktikan itu di dalam sasi buka tutup. Bahwa 2 tahun mereka sasi itu tidak ada pemanfaatan yang sifatnya merusak sama sekali di zona itu. Kemudian setelah mereka buka, sumber daya alamnya juga sangat melimpah. Pak Feda, seperti itu. Kita berharap di zona pemanfaatan yang zona sasi yang permanen ini kita bisa akses dengan pariwisata ketika BUMDesnya siap untuk beroperasi. Demikian. Kemudian untuk pertanyaan dari Pak Ronald. Ya, Pak Ronald, apakah sosial masyarakat tercatat secara hukum dalam pengelolaan? Ya, keberadaan masyarakat di dalam Taman Nasional itu mereka sudah legal di dalam karena mereka berada dalam pemukiman-pemukiman yang resmi yang sudah diakui oleh pemerintah, sehingga mereka menjadi bagian integral dari pengelolaan kawasan. Mereka tidak boleh kita anggap bahwa mereka datang dari luar atau mereka menjadi bagian yang harus kita eliminir atau kita pisahkan dari pengelolaan. Oleh sebab itu apa yang kita lakukan di dalam Taman Nasional Teluk Cendrawasih adalah bagaimana mengintegrasikan masyarakat ini ke dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya juga perlindungan sistem penyangga kehidupan, tetapi juga ada aspek preservasinya atau kegiatan-kegiatan pengawetan sumber daya alam yang seperti tadi saya jelaskan, ada sasi, kemudian sasi ini diikuti dengan pemanfaatan yang lestari. Jadi tidak ada alasan untuk kita mengesampingkan masyarakat di dalam pengelolaan. Mereka bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan. Itu yang sedang didorong oleh Taman Nasional. Kemudian untuk Pak Sineri, bagaimana cara membangun kerjasama? Ini hal yang sangat sulit kita lakukan di saat pandemi ini sedang berlangsung, karena ada aturan-aturan yang lain seperti lockdown, kita keluar ke daerah yang lain, harus ada surat keterangan yang menjelaskan bahwa kita bebas COVID dan lain sebagainya. Oleh sebab itu yang kami siapkan untuk kegiatan pariwisata adalah beberapa protap yang juga akan kita berlakukan di dalam Taman Nasional. Misalnya mereka kalau datang ke Taman Nasional untuk mengakses kawasan, itu mereka harus memenuhi semua protokol COVID-19 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu kita sudah siapkan dan Bapak bisa dapatkan dari panitia karena kita juga sudah kirim ke panitia pada presentasi sebelumnya itu. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Ben. Bapak dan Ibu peserta webinar ketiga ini sangat banyak pertanyaan, masukan yang diberikan kepada tim. Namun kita dibatasi oleh waktu, hingga mau tidak mau kita memang harus mengakhiri perjumpaan kita.
Namun sebelum mengakhiri pertemuan ini, kami sanpasi Bapak dan web sesi yang berikut dengan tema yang lebih menarik dan juga dengan para narasumber yang lebih menantang. Dan untuk mengakhiri acara kita di siang hari ini, izinkan saya untuk menggunakan filosofi orang pulau, filosofi orang pantai dan orang teluk, bahwa mendayung bersama menuju negeri seberang, yakni lestari budaya sejahtera rakyatnya. Sekian dan terima kasih. Selamat berkarya, Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam. Terima kasih untuk semuanya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak George telah membawa kegiatan ini dengan baik. Terima kasih juga untuk Pak Ben dan Pak Marjan telah membawakan materi yang benar-benar sangat menarik. Sebelumnya saya memperkenalkan diri kembali karena ada gangguan dari MC yang pertama karena di daerah Manokwari terjadi padam listrik. Jadi saya mengambil alih sebagai MC. Perkenalkan, nama saya Faris. Setelah kita melihat presentasi dari para narasumber, para peserta, kami mengharapkan untuk para peserta mengisi link survei yang telah diberikan melalui kolom chat. Peserta juga dapat, yang di YouTube pun bisa mengisi di kolom chat yang sudah kami berikan. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kami mengharapkan para peserta untuk menyalakan video karena kita akan melakukan foto bersama. Baik, masih ada beberapa yang belum menyalakan video, kami masih menunggu. Baik. Baik. Bersiap dengan posenya. Bisa dikasih pose yang paling terbaik. 1, 2, 3. Oke, ditunggu sebentar. Mungkin bisa saling menyapa sambil menunggu ini. Terima kasih banyak Pak Ben Saroy. Luar biasa Pak atas arahan dan pencerahannya. Selamat siang Pak Ben Saroy, apa kabar? Terima kasih. Selamat dan bersuai. Selamat bertemu di udara Pak Firda. Sehat selalu untuk teman-teman di Teluk Cendrawasih.